Kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina. Sharing session kali ini kita akan mengenal investasi gitu ya. Kita mulai dulu bagaimana how to manage your finance seperti itu. Oke, saya adalah salah seorang pengelola dana atau fund manager ya di salah satu wealth management di Indonesia. Kemudian background pendidikan saya adalah Master of Accounting dari Monash University dan sertifikasi yang saya miliki adalah Wakil Manajer Investasi serta Certified Securities Analis. Nah, dengan kita punya sertifikasi ini, Wakil Manajer Investasi dan Certified Securities Analis, ini kita bisa mengolah dana gitu ya, mengolah dana dari sebuah lembaga. Uh, Kemudian selain bekerja secara profesional, saya juga mempunyai bisnis ya, bisnis rumah ASI. Ini adalah perlengkapan bayi. Kemudian memiliki konveksi Yasmina. Ini adalah konveksi yang memproduksi membuat pakaian dan sebagainya. Kemudian saya juga pernah sebagai just tipper ya atau personal shopper di Alisa Lux. Kemudian saya juga mempunyai brand namanya Ndololo. Jadi dari dua perspektif ini, satu adalah perspektif untuk sebagai seorang profesional yang mengolah dana ya. Satu lagi adalah sebagai perspektif UMKM atau yang memiliki usaha kecil dan menengah. Bagaimana kita mengcombine antara pendapatan yang dari profesional ini dan pendapatan dari UMKM gitu ya, di mana kita harus bisa wise dalam mengelola keuangan. Nah, jadi saya akan sharing point of view saya dalam mengelola keuangan yang tentunya teori itu kita kuasain ya, tapi prakteknya kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan ya atau dengan kenyataan. Nah, pertama jadi kita harus mempelajari dulu mengenai economic cycle ya. Economic cycle itu jadi ekonomi itu ada cycle-nya ya, ada cycle bottom. Bottom itu di mana ekonomi itu sulit gitu. Kita tuh ngerasanya tuh mau dagang sulit, kita dagang juga nggak banyak yang beli seperti itu ya kurang lebihnya. Kemudian setelah fase bottom ini ada early bull, middle bull, late bull sampai top. Top ini adalah fase di mana kita itu merasa kita gampang gitu ya mencari duit karena orang-orang itu punya duit banyak. Jadi mereka tuh spending atau mereka itu bisa belanja dalam jumlah banyak. Jadi ekonomi itu bergerak. Intinya seperti itu. Nah, ketika fase ini sudah top ya, biasanya itu nanti akan turun kembali. Jadi siklus ekonomi itu sebenarnya bisa dari turun, naik, turun, kemudian naik lagi, turun, naik lagi seperti itu ya. Dan yang sangat berperan dalam siklus ekonomi salah satunya juga pemerintah ya. Jadi misalnya nih, kenapa kita ya sebagai business owner kita itu harus paham mengenai siklus ekonomi? Karena bisnis itu biasanya atau secara rule of thumb ya kadang-kadang itu tidak bisa sukses dalam semua siklus seperti itu. Jadi kita harus memahami fase bisnis ini biar kita itu bisa mempersiapkan bisnis-bisnis apa yang sesuai dengan siklus ekonominya. Misalnya nih saat kemarin COVID ya 2020, ekonomi kita kan lesu karena semuanya itu ditutup ya, misalnya restoran, mall dan sebagainya itu tutup. Jadi orang-orang itu bisa dibilang banyak yang gulung tikar gitu ya. Nah, fase ekonomi kita itu berada di fase bottom seperti itu. Nah, di fase bottom ini tidak semua tidak semua sektor ekonomi itu lemah gitu ya. Yang tadi yang misalnya punya mall, yang punya restoran itu memang lemah gitu ya. Yang punya transportasi juga lemah karena tidak ada orang yang bepergian. Tapi ada sektor yang menonjol saat COVID 2020 gitu ya. Salah satunya adalah sektor healthcare. Healthcare di sini kesehatan ya, kesehatan related ya, misalnya apotik, toko obat, kemudian rumah sakit itu kan sangat penuh gitu ya. Jadi di sini healthcare itu atau kesehatan itu sangat baik. Nah, kemudian berbagai macam uh, pemerintah itu kan mencoba agar ekonomi itu pulih kembali. Jadi memberikan berbagai macam stimulus seperti itu. Nah, stimulus yang diberikan oleh pemerintah ini tujuannya biar ekonomi itu naik lagi seperti itu ya. Ini ekonominya naik lagi seperti itu. Nah, jadi misalnya dari siklus ini kita bisa membaca misalnya early bull ya, udah jadi bottomnya udah lewat. Misalnya kita sekarang di early bull gitu ya. Ini nomor 6 nih, nomor 6 berarti transportation yang bagus. Kenapa transportation bagus?
Karena setelah COVID itu berhenti gitu ya, orang-orang udah bosen banget 3 tahun nggak pergi kemana-mana gitu. Terus akhirnya mereka itu jadi healing lagi, jadi pergi lagi ke tempat-tempat wisata. Nah, makanya sih transportation itu diuntungkan. Begitu dengan seterusnya, misalnya sampai dengan nomor 10 nih. Nomor 10 ini udah di fase top. Fase top itu energi ya, ini energi yang diuntungkan. Nah, kenapa energi yang diuntungkan? Karena di saat fase top ini semua sektor ekonomi itu sedang bergerak ya. Misalnya pabrik lagi maksimal tuh ngeluarin produksinya, kemudian mall selalu rame, transportasi juga orang pergi kemana-mana. Jadi membutuhkan banyak energi ya, karena energi ini kan misalnya gas, listrik dan sebagainya itu listrik terus apa namanya oil sebagainya dibutuhkan karena semua semua yang tadi ekonomi yang bergerak itu membutuhkan coal, membutuhkan oil dan sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi kita harus paham mengenai siklus ekonomi. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin portofolio investasi ya, kalau kita ngomongin investasi itu salah satu yang menjadi barometer dalam kita berinvestasi, kita bisa melihat indeks harga saham gabungan yang bisa kita katakan ini adalah gambaran ekonomi Indonesia. Ketika ekonomi Indonesia bagus, itu harga sahamnya pada naik. Tapi ketika ekonomi Indonesia itu lagi buruk, harga sahamnya pada turun, seperti itu kira-kira. Nah, kita belajar misalnya di kasus COVID 2020 ya. Di 2020 ini kita lihat harga sahamnya tuh langsung turun dalam. Ini karena ada kekhawatiran investor dengan adanya PSBB, lockdown, dan sebagainya, maka earning atau laba dari perusahaan-perusahaan itu pada turun gitu. Jadi IHSG-nya ini pada turun. Nah, setelah itu, setelah lockdown dibuka ya, terus dulu itu kalau masih kita ingat itu virus-virus atau namanya apa, yang memperkuat daya tahan tubuh kita itu udah ditemukan ya. Jadi naik lagi karena ada kepastian ekonominya akan membaik. Nah, ini naik terus sampai dengan tahun 2024 seperti itu. Jadi IHSG ini adalah gambaran dari ekonomi kita. Ketika ekonominya baik, maka pergerakan harga IHSG itu akan naik. Ketika buruk, ada sesuatu yang terjadi, maka dia akan turun. Nah, seperti di tahun 2008, tahun 98 ini ada kejadian gitu ya. Makanya harga sahamnya tuh turun. Oh ya teman-teman kalau misalnya mau tanya monggo silahkan langsung aja nggak apa-apa. Nah kemudian Mute sis. maaf ternyata ternyata ke mute ya. Ke mute-nya tadi sampai di mana? Dari Desa Nabi Yusuf. Dari sini ya? Iya. Oh maaf. Oke. Jadi dari kisah Nabi Yusuf itu di Al-Quran itu sebenarnya sudah dikasih tahu ya ke kita bahwa nantinya itu akan ada makmur selama 7 tahun berturut-turut dan mengalami krisis 7 tahun berturut-turut. Artinya kita itu sebenarnya harus siap menghadapi masa-masa puncak atau di mana kita tuh istilahnya kekayaan kita atau kita gampang banget nyari duit gitu ya. Tapi kita juga harus bersiap-siap untuk menghadapi masa resesi. Nah, kalau kita pelajari lebih lanjut ya untuk kisah Nabi Yusuf ini. Jadi Yusuf wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami
tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dan dimakan oleh 7 yang kurus, 7 tangkai yang hijau dan lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui. Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tunai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Nah, ini ya, ini jadi gambaran banget ketika kemarin kita terjadi kondisi COVID ya. Mungkin misalnya nih, kita adalah seorang bisnismen ya, di mana kita itu udah bercocok tanam gitu ya. Kita udah bercocok tanam, kemudian kita menghasilkan panen yang sangat bagus, berlimpah gitu ya, dengan hasil yang sangat berlimpah, dijual juga menghasilkan keuntungan yang sangat berlimpah. Nah, di saat itu kita jangan lupa kalau kita itu harus berinvestasi. Ini dijelasin di sini ya. Hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Nah, ini tuh artinya kalau misalnya nih kita dapat rezeki 10, ya yang kita makan misalnya 2 sampai 5 aja, sisa 5-nya kita biarkan di tangkainya, atau dalam arti kita itu simpan atau investasi, karena setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit. Sangat sulit ini ya, kita gambaran aja misalnya terjadi COVID gitu ya, di mana ketika COVID kita misalnya punya restoran, restorannya tutup, jadi kita itu nggak ada income. Tapi ketika kita nggak ada income karena kita sebelumnya sudah punya tabungan, jadi kita itu tetap bisa survive seperti itu ya. Jadi inspirasi dan hikmah yang kita bisa ambil dari surat Yusuf 46 sampai 49 ya, persiapkan strategi yang dapat kita tempuh agar pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Jadi artinya kita itu harus menyiapkan strategi untuk ekonomi kita ya. Walaupun kita kerja di perusahaan gitu ya, kita pasti juga nyiapin strategi-strategi gimana biar perusahaan kita survive gitu ya, net income-nya tetap stabil. Nah, untuk diri kita sendiri itu juga sama aja ya. Dimana misalnya kita seorang profesional yang kita digaji, jangan semua gaji kita itu dihabiskan karena ada porsi yang harus kita saving atau kita investasikan untuk menghadapi masa-masa sulit itu. Kalaupun misalnya kita berbisnis juga seperti itu ya, jadi jangan lupa bahwa keuntungan yang kita miliki itu juga sebagian harus kita simpan. Nah, jadi kita itu harus sedia payung sebelum hujan ya. Ada porsi pendapatan saat ini yang harus disisihkan untuk masa yang akan datang. Jadi kita harus pintar nih ngelola duit kita. Caranya gimana? Jadi kita bisa pisahkan dulu dana untuk menabung, kita tabungin dulu nih misalnya 30%-nya, 20%-nya, 50%-nya sesuai dengan kemampuan kita ya. Sisanya baru kita alokasikan ke dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Oke, ini saving and investing ya. Nah, kenapa sih kita itu harus menabung seperti itu ya? Karena kita itu harus mengembangkan aset kita dan kita itu punya long term financial goals seperti itu. Long term financial goals itu dalam arti misalnya ya, saya usianya udah 40 tahun gitu ya. Apa sih long term financial goals saya seperti itu? Nah, misalnya saya pingin nanti usia 56 tahun ketika saya udah nggak bekerja, saya tetap memiliki uang atau tetap memiliki penghasilan yang bisa mensupport hidup saya minimal sampai usia 64 tahun. Seperti itu ya. Kemudian long term financial goals yang lain misalnya karena anak-anak udah remaja gitu ya, udah mulai beranjak besar ya, nanti long termnya mereka bisa kuliah yang baik, kemudian kita bisa mensupport ya mereka untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah long term wealth growth kita. Jadi kita itu punya kekayaan itu harus bertumbuh gitu ya. Jangan sampai malah semakin tua semakin susah, atau semakin tua malah penghasilan kita semakin turun padahal kebutuhan kita itu semakin besar. Kemudian apa financial goals kita ini juga harus teman-teman harus rencanakan gitu ya. Kita ingin mencapai apa sih secara finansial di masa yang akan datang. Kemudian juga kita harus tahu nih profil risiko kita masing-masing ya. Profil risiko itu dalam arti gini, ada orang yang mungkin nggak suka tuh ada fluktuasi harga apa namanya kekayaan dia. Jadi ketika dia itu lebih play safe, mungkin dia naruhnya di deposito. Tapi mungkin sebagian dari kita ada yang suka kepingin high risk high return gitu ya. Jadi
penghasilannya itu mungkin tabungannya lebih banyak di saham seperti itu. Kemudian kita juga harus menyesuaikan return yang diharapkan sesuai dengan tujuan financial goals kita ya, dan juga jangka waktu investasi. Nah, kenapa jangka waktu investasi itu penting? Karena kita harus tahu kebutuhan kita. Misalnya saya kebutuhannya untuk anak kuliah 2 tahun lagi. Maka saya harus menyesuaikan jangka waktu investasi yang bisa untuk 2 tahun yang akan datang. Nah, ini kita lanjutin ya. Jadi investasi itu ada tipe-tipenya ya. Ada yang liquid, ada yang non-liquid. Nah, untuk berinvestasi itu kita harus paham tuh risk atau risiko ya. Kemudian return, time horizon, dan liquidity. Jadi risk ini adalah risiko ya. Misalnya nih, saya punya duit tadi ya. Contohnya, saya punya duit saat ini dan akan saya gunakan untuk 2 tahun yang akan datang karena anak saya mau kuliah. Nah, risikonya berarti ketika uang saya misalnya 1 miliar gitu ya, saya belikan rumah gitu. Jadi nanti resikonya dalam bayangan saya itu rumah ini tuh nanti akan saya kos-kosan gitu ya, dikontrakin gitu ya. Nah, ternyata 2 tahun yang akan datang kebetulan rumahnya kosong dan tidak ada yang mengontrak. Atau bayangan saya beli sekarang nanti 2 tahun lagi saya jual gitu. Nah, ternyata waktu saya jual itu belum ada pembelinya. Jadi itu kan risikonya. Jadi anak saya nggak bisa kuliah karena belum ada dananya ya. Nah, itu adalah risiko. Kemudian return di sini berapa persen yang kita inginkan gitu. Misalnya kita meletakkan uang kita dalam deposito gitu ya. Imbal baliknya mungkin hanya sekitar 3-4%. Beda mungkin kalau kita eh, di sukuk gitu ya, misalnya bisa 6%. Kemudian time horizon ini tadi ya jangka waktunya, tadi misalnya anak kuliah 2 tahun lagi atau mungkin teman-teman ada yang untuk dana pensiun mungkin 20 tahun lagi dan sebagainya. Nah, liquidity ini adalah faktor yang sangat penting karena berdasarkan pengamatan saya, apalagi mungkin tipe-tipe bisnismen gitu ya, kadang-kadang tidak memperhatikan liquidity gitu. Jadi liquidity ini adalah seberapa cepat aset kita itu bisa kita cairkan. Nah, contohnya saya punya duit 1 M. Mau saya belikan rumah atau 1 M ini mau saya depositokan seperti itu. Nah, liquidity ini ketika saya depositokan maka akan lebih liquid karena ketika misalnya ya saya butuh untuk bulan depan. Nah, bulan ini saya cairkan berarti duitnya bisa langsung di tangan. Beda ceritanya dengan rumah. Ketika saya jual sekarang, mungkin baru kejual. Jadi liquidity ini adalah asetnya itu bisa cepat untuk di-convert seperti itu. Nah, ini adalah salah satu ya yang saya lihat teman-teman itu misalnya all in uangnya itu dibelikan rumah gitu ya. Jadi rumahnya beternak banyak rumahnya. Tapi ketika dia membutuhkan uang, kayak ngerasa kok aku nggak punya uang ya gitu. Padahal rumahnya itu banyak, tapi uh, ketika kita lagi gitu ya, misalnya kita kena musibah atau kita tadi ya ada kebutuhan untuk sekolah anak atau kebutuhan yang lain, duitnya itu masih ketahan dalam bentuk rumah yang tidak bisa dicairkan. Jadi, yang perlu kita perhatikan dalam kita berinvestasi adalah invest in something that creates income ya. Nah, ini kata kuncinya adalah creates income. Jadi boleh kita investasi di rumah gitu ya, karena mungkin ada kontrakan tadi ya, uang kontrakan setiap tahun atau uang kos-kosan setiap tahun. Investasi dalam bentuk misalnya sukuk kan ada imbal hasilnya ya, misalnya setahun itu 6% gitu. Invest in financial instrument. Nah, kenapa kita itu juga harus mengenal financial instrument di samping real market gitu ya. Contohnya kan ini kita beli rumah itu kan di real market ya. Nah, financial instrument itu ya salah satunya misalnya deposito, saham, sukuk dan sebagainya. Karena liquidity-nya ini lebih bagus. Jadi ketika kita punya uang, kita itu harus mendiversifikasi aset ya, diversifikasi aset. Jadi jangan sampai uangnya all in di rumah atau jangan sampai uangnya tuh all in di bisnis karena ya tadi kita harus mempertimbangkan risiko. Oke, nah ini adalah ilustrasi sebuah contoh ya. Jadi misalnya nih, saya mau menyiapkan dana hari tua gitu. Saya punya uang 1 miliar. Nah, 500 saya mau pakai untuk kebutuhan, 500-nya akan saya saving.
Seperti itu. Nah, usia saya 40 tahun di tahun 2024. Pensiun saya 56 tahun di tahun 2040. Jadi kita masih punya waktu 16 tahun lagi nih untuk melipat gandakan atau untuk menumbuhkan uang kita. Jadi dari uang 500 juta ini ketika saya masukin investasi ya 16 tahun dan misalnya saya karena play safe ya, saya masukin aja ke misalnya obligasi gitu ya, obligasi yang 16 tahun gitu. Atau misalnya saya masukin ke DPLK ya, dana dana DPLK, dana pensiun lembaga keuangan yang rata-rata returnnya atau imbal hasilnya per tahun itu 5% gitu. Nah, ternyata setelah dihitung dengan future value, nilai 500 juta hari ini, 16 tahun yang akan datang itu nilainya adalah 1 miliar seperti itu. Nah, jadi dengan perencanaan keuangan ini saya merasa oke, saya udah punya duit 1 miliar untuk 16 tahun yang akan datang ketika saya pensiun. Jadi ketika saya pensiun udah tidak bisa menghasilkan income pasti ya dari sudah tidak menghasilkan gaji gitu ya. Jadi udah punya duit 1 miliar yang akan dipakai untuk selama pensiun seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah menyisihkan sebagian dari pendapatan hari ini adalah investasi penting untuk masa depan yang lebih baik. Oke, untuk yang sesi pertama sudah selesai. Nanti akan ada sesi yang kedua mengenai keajaiban compounding ya. Jadi kok bisa sih uang 500 juta ini berlipat menjadi 1 miliar? Nah, mungkin sebelum ke sana, apa dari teman-teman ada pertanyaan? Aku mah kasih follow dulu tuh. Oke, aku lanjut ya untuk yang keajaiban compounding ya. Jadi tadi kan kita udah tahu ya bahwa investasi itu penting ya karena untuk masa depan yang lebih baik seperti itu. Nah, untuk keajaiban compounding ini tadi kan sekilas sudah saya ilustrasikan ya, duit 500 juta itu bisa menjadi 1 miliar dalam jangka waktu 16 tahun. Nah, singkat cerita ya mengenai keajaiban compounding. Keajaiban compounding ini menurut Albert Einstein ini adalah keajaiban dunia ke-8. Padahal keajaiban dunia itu hanya ada 7 ya. Nah, yang ke-8-nya ini ya compounding seperti itu. Jadi, compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it earn it. He who doesn't pays it. Jadi kalau kita memahami tentang compounding ini, maka kita akan mendapatkan keuntungan ya dari compounding itu. Tapi ketika kita tidak kita nggak ngerti ya tentang compounding ini, malah kita harus membayar mahal karena ketidaktahuan kita. Nah, salah seorang yang berhasil ya, yang juga dijadiin kiblat ya untuk para investor itu untuk melipat apa ya sebagai contoh atau role model ya dalam compounding uang itu adalah Warren Buffett ya. Warren Buffett itu serius berinvestasi selama 83 tahun. Dan saat ini usia beliau itu sekitar 93 tahun ya. Jadi beliau itu memulai investasi di usia 10 tahun. Jadi kita harus bayangin ya bahwa kalau anak-anak kita itu ternyata dari usia 10 tahun, kalau kita ngikutin Warren Buffett ini, anak-anak kita itu harus sudah mengenal investasi. Nah, kekayaan dia saat ini itu 1.600 triliun rupiah. Jadi bisa teman-teman bayangin ya betapa kayanya beliau ya. Karena presiden kita yang baru aja terpilih juga mungkin hanya sekitar 4-5 triliun ya. Nah, Warren Buffett ini 1.600 triliun rupiah. Jadi kayak apa ya rasanya punya duit sebanyak itu. Nah, compound interest ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi awalnya kita cuma punya $1 uang gitu ya, tapi dari return yang kita dapetin nggak kita pakai. Jadi kita biarin si return itu bekerja untuk kita gitu ya. Jadi dari $1 akhirnya bisa menjadi $2. Nah, dari $2 kita juga terus ya diinvestasikan, maka akan menjadi $3. Dan seterusnya sampai uang kita ini
seperti Warren Buffett seperti itu. Jadi akhirnya ketika uang itu tidak kita pakai dan terus kita investasikan akan menjadi banyak. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi lagi ya, sebuah contoh ya. Misalnya saya itu mau menabung untuk kebutuhan dana haji atau pelunasan dana haji 10 tahun yang akan datang. Asumsinya misalnya ya saya udah mendaftar haji dan 10 tahun lagi akan berangkat. Itu kan ada dana pelunasan haji ya. Nah, ini tahun 2024 saya mulai menabung selama 10 tahun dan saya mengharapkan timbal balik setiap tahunnya itu 6%. Nah, jadi dengan duit saya itu top up 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan, maka akan menjadi berapa seperti itu ya. Nah, jadi di tahun pertama duit 6 juta ini akan menjadi 6,3 juta. Tahun kedua ini menjadi 13 juta, karena kita top up 6 juta ya. Tahun ketiga kita top up 6 juta dan itu kan ada duit 13,1 juta yang dari tahun sebelumnya ya. Jadi 20 juta dan seterusnya ini tuh menjadi berlipat-lipat terus ya. Nah, akhirnya pada tahun ke-10 itu menjadi 83 juta. Nah, 83 juta ini sebenarnya total uang pokok yang kita tabungin tadi cuma 60 juta ya. Karena kan 6 juta dikalikan 10 jadi 60 juta. Nah, ternyata total uang kita tuh 83 juta karena ada return atau imbal hasil dalam 10 tahun itu 23 juta seperti itu. Jadi ini adalah cara kita untuk mencapai financial goals tadi ya. Jadi saya punya impian 10 tahun lagi akan berangkat haji. Nah, bagaimana saya melunasi dana haji itu? Nah, ini ya dengan menabung setiap tahun 6 juta atau setiap bulan 500.000. Nah, bagaimana cara menabungnya? Nah, pilihan investasinya itu teman-teman bisa masukin aja ke misalnya reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang. Nah, keuntungannya itu tetap diinvestasikan atau direinvestasikan ya, atau ditabungkan kembali agar bisa compounding tadi seperti cerita sebelumnya ya. Nah, tadi kan Warren Buffett bilang bahwa kalau kita nggak tahu malah kita harus face it ya, atau kita harus menanggung kerugian karena kita tidak tahu mengenai ilmu compounding. Nah, salah satunya ini berlaku pada hutang atau kartu kredit ya. Jika kita tidak melakukan pelunasan kartu kredit tepat waktu, maka hutang akan semakin besar karena bunganya itu menjadi berbunga ya. Sama kayak tadi kita punya tabungan, bunganya itu berbunga karena kita punya tabungan. Tapi kalau kita punya hutang, itu bunga dari hutang tadi yang misalnya nih kita utang 5 juta, bunganya 1 juta ya, karena kita nggak lunasin dari bunga yang 1 juta ini menjadi 2 juta, maka kita harus melunasi 7 juta dan seterusnya seperti itu. Oke, nah jadi lesson learn-nya bahwa teruslah belajar mengelola keuangan secara bijak, mulai menerapkan compound interest, konsisten dalam menabung atau berinvestasi ya. Jadi kita mulai aja setiap bulan walaupun mungkin masih kecil nggak apa-apa, yang penting mulai dulu dan harus konsisten. Punya kesabaran yang besar dalam arti sabar, duit kita tuh sedikit. Jadi kita punya kesabaran bahwa duit itu akan lama-lama menjadi bukit. Nah, terus kalau kita sebagai bisnismen ataupun profesional ya, kita itu sebenarnya pintar mencari duit, tapi kadang-kadang kita itu nggak pintar menyimpan duit ya. Jadi kita juga harus pintar cari duit, kita juga harus pintar menyimpan duit ya. Nah, kalau saya quote ya dari A.A. Gim, mulai dari yang kecil-kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Seperti itu. Jadi, misalnya teman-teman belum memulai untuk berinvestasi, ayo kita mulai dari sekarang, kita mulai dulu. Walaupun kecil nggak apa-apa ya, kita coba untuk menyisihkan penghasilan, mungkin dimulai dari 5% dari penghasilan, 10%, atau syukur-syukur sudah bisa 50% dari penghasilan. Terus mulai dulu dari diri sendiri, semoga nanti menginfluence atau memberikan dampak yang positif buat orang lain, dan mulai sekarang. Jadi yang kita belajar dari Warren Buffett tadi ya, bahwa kekayaan bukan didapatkan dalam waktu yang singkat, namun dibangun dalam proses yang cukup panjang. Seperti tadi ya, Warren Buffett itu untuk dapetin 1.600 triliun itu, prosesnya udah 83 tahun. Oke, terima kasih. Ini adalah untuk yang sesi kedua mengenai keajaiban compounding. Barangkali teman-teman ada yang mau keajaiban compounding, silakan.
nanti kita akan menuju ke sesi 3, jadi kita akan mengenal mengenai indeks harga saham gabungan. Jadi langsung eh, berkenalan dengan instrumen investasi di financial market. Halo, Halo, hai. Bu Lina, saya mau tanya boleh nggak? monggo Mbak Yayu. Saya tuh kalau istilah-istilah bank itu kayaknya awam ya, karena pekerjaan saya tidak menggunakan istilah begitu, jadi lebih ke jasa ya. Saya mungkin kalau untuk yang dasar season 1 gambarannya sudah bisa saya rasakan ya. Misalkan itu ajakan yang baik, jadi lebih ke untuk lebih bijaksana dalam manajemen keuangan ya Bu ya, karena kebetulan saya ada usaha sampingan di bidang retail. Nah, untuk compoundingnya sendiri itu bahasa yang asing loh untuk saya, jujurnya ya. Oke. Saya suka. Nah yang secara sederhananya itu kita menabung di bank gitu, tapi bentukannya itu bukan tabungan seperti yang saya jalanin selama ini gitu, Bu. Oke, compounding ini cuma bahasa ini ya Mbak, bahasa mungkin lebih tepatnya ke financial ya. Nah, mungkin Mm-mm. sederhananya adalah ini, sederhananya eh, apa ya, imbal hasil. Sebenarnya itu adalah imbal hasil yang kita taruh, nggak kita ambil gitu. Mm-mm. Jadi gampangannya itu bunga berbunga Oh, gitu. ah, 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 Paham ah. nggak kalau bunga berbunga? Oh, jadi lebih ke kita pintar menyimpan dana yang dananya itu walaupun diam tapi terus menghasilkan keuntungan gitu ya. Betul. Jadi kita Ah, pasif pasif income ya bisa dibilang seperti iya, itu. iya. Jadi Ah, ah, kita ah. kita punya uang yang uangnya itu bekerja untuk kita ya, bahasa gampang. Iya, betul, betul. Iya, oke. Terima kasih banyak, itu jelas. Oke. Jadi tadi gambarannya kan ada ilustrasi ya yang tadi dana Mm-mm. haji ya, yang dari duit 6 Mm-mm. juta setiap tahun eh, Mm-mm. apa akhirnya itu bisa menjadi 83 juta ya. Jadi Mm-mm. eh, aku back lagi. Jadi tadi kan uangnya kita cuma nabung 6 juta 6 juta. setiap tahun. Mm-mm. Mm-mm. 6 juta setiap tahun. Kalau di total itu kan duitnya cuma 60 juta ya dalam 10 Iya. tahun. Mm-mm. Nah, Dikali tapi 6. karena Dikali 12. kita tadi ya uangnya itu bekerja untuk kita ya. Uangnya itu bekerja untuk kita, jadi duitnya itu bisa menjadi 83 juta. Oke, ya. Karena ada 23 juta itu duit yang tadi ya, Eh, Iya, bunga berbunga lah ya, berbunga. imbal hasil Bunga yang berbunga. menjadi imbal hasil gitu. Mm-mm. Mm. Ya, jadi uangnya itu terus tumbuh, uangnya terus Iya, tumbuh. beranak. Mm-mm. Mm. Beranak benar. Nah, itu. Jadi kalau tadi kan ada tujuan keuangan ya, tujuan keuangan Mm-mm. atau financial goals gitu. Nah, tujuan keuangan kita itu mau apa? Jadi dari tujuan keuangan kita yang akan datang, misalnya tadi 10 tahun yang akan datang, kita punya kebutuhan apa, kita tarik ke sekarang. Nah, Mm-mm. saat ini kita harus mempersiapkan untuk 10 tahun tadi yang akan datang. Betul, betul. Iya. Jadi Oke. asumsinya tadi ya kita butuh duit asumsi pelunasan haji misalnya 83 juta untuk 10 tahun yang akan datang. Nah, kan kita harus nyiapin ya dari sekarang karena asumsinya kalau kita nggak nyiapin dari sekarang malah nanti kita nggak bisa berangkat haji gitu karena nggak ada dana tuh ketika 10 tahun yang akan datang nggak ada dana yang ready untuk kita pakai untuk berhaji. Iya. Iya. Makasih Terima Mbak kasih, Bu Yayu. Rina. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke, sekarang kita lanjut ke pengenalan IHSG ya. Kalau misalnya teman-teman mau tanya yang sesi sebelumnya juga nggak apa-apa, langsung di unmute aja. Oke, nah selanjutnya tadi kan kita udah mengenal ya bahwa kita itu penting untuk melakukan wise dalam mengelola keuangan. Kemudian kita juga udah tahu nih teori kenapa itu kita harus berinvestasi karena tadi ada keajaiban compounding ya. Nah, selanjutnya kita udah punya duit nih asumsinya. Udah punya duit, kita bingung nih. Mau ditaruh di mana duit kita gitu ya. Mungkin yang familiar kita saat ini itu deposito atau tabungan gitu ya. Atau misalnya tadi beli properti ataupun di real business gitu. Nah, ini ada sebuah instrumen atau financial market ya namanya. Jadi tidak di real market, makanya tidak semua orang itu tahu gitu. Nah, ini sebagai upaya untuk
mengenalkan ke teman-teman bahwa kita itu bisa berinvestasi di financial market karena tadi saya mengedepankan tingkat liquidity ya. Liquidity itu ketika kita butuh hari ini, besok kita jual, itu udah bisa kita jual seperti itu. Dan juga konsep tadi yang kedua, compounding ya. Compounding, jadi kita itu bisa menggrowthkan uang kita yang tadinya hanya 6 juta bisa menjadi 12 juta di tahun depan, seperti itu tuh bisa banget dengan si financial market lewat pembelian saham. Nah, indeks harga saham gabungan ya. Jadi kenapa ini saya kenalkan adalah tujuannya biar kita itu tahu investasi sebagai upaya untuk mencari rezeki yang barokah dan halal seperti itu ya. Oke, nanti saya disclaimer on dulu karena semua saham yang saya sebutkan dalam materi ini tujuannya adalah hanya untuk edukasi ya, tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual saham. Jadi sesi kali ini adalah murni untuk edukasi ya, jadi tidak ada ajakan untuk membeli dan menjual saham. Barangkali nanti teman-teman mau membeli atau menjual saham itu adalah keputusan pribadi ya. Jadi objektifnya atau tujuan dari sesi 3 ini adalah kita memahami IHSG, kemudian kita juga memahami saham syariah yang terdapat di IHSG. Jadi saya kutip ya sebuah hadis ya dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Jadi kaya itu kaya aja bergelimang harta, mungkin seperti Warren Buffett ya, enggak cukup, tapi kita juga harus mempunyai hati yang selalu merasa cukup atau selalu tenang gitu. Nah, untuk kita mempunyai hati yang selalu merasa cukup, maka kita itu harus punya ilmu dan juga kita harus tahu ya tadi instrumen investasi apa yang membuat kita itu merasa nyaman ketika kita berinvestasi. Nah, ini adalah IHSG. IHSG itu gampangannya ya. Jadi IHSG ini buletan yang warna hijau ini secara awam gitu ya, orang awam mungkin bisa saya ilustrasikan IHSG itu kayak sebuah mall. Nah, di mall itu banyak sekali itu ya, toko-toko atau counter-counter ya. Nah, di dalam mall itu ada 897 mall atau IHSG itu ada 897 saham. Saat ini tuh IHSG ada 897 saham ya. Jadi IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan atau indeks pasar saham utama di Indonesia yang mencerminkan kinerja seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi tadi ya gambarannya adalah IHSG itu kayak mall-nya ya, di mana di dalam mall itu ada 897 tenan atau counter lah ya, seperti itu. Nah, tentunya ketika kita masuk ke mall, kita kan ada tujuan ya. Tujuannya misalnya aku mau makan, berarti aku pergi ke restoran. Aku mau shopping, berarti aku shopping baju gitu ya. Misalnya berarti aku pergi ke H&M seperti itu. Nah, di IHSG dengan adanya 897 saham, itu kan kita bingung ya kalau orang awam. Kita tuh mau beli saham yang mana dari banyak banget pilihan gitu. Nah, karena tujuan kita tadi adalah untuk mencapai hati yang merasa cukup, hati yang tenang, dan juga kita akan mencari rezeki yang barokah dan halal ya. Jadi saya kenalkan di sini ada JII 70, Jakarta Islamic Index 70. Jadi dari 897 saham itu tidak semuanya syariah yang menurut isi itu adalah lembaga yang merating ya apakah saham ini tuh syariah atau enggak. Nah, di dalamnya itu ada indeks namanya indeks itu atau kumpulan lah ya JII 70 gitu. JII 70 itu Jakarta Islamic Index yang isinya 70 saham yang syariah. Jadi misalnya nih JII 70 itu adalah food court-nya lah ya, food court di dalam mall. Mall yang gede banget itu ada 897 tenan. Nah, JII ini misalnya food court-nya aja karena udah dipilih nih sama kita. Udah dipilih hanya 70 tenan atau 70 saham. Nah, di dalam IHSG itu ada 11 sektor ya. Sektor itu ibaratnya kalau kita masuk ke mall itu ada aisle ya. Ini misalnya khusus untuk food and beverage, ini khusus untuk sabun-sabun, ini khusus untuk misalnya pampers-pampers gitu ya. Nah, ini tuh sektor yang ada di IHSG atau sektor ini adalah berdasarkan jenis usahanya dari perusahaan-perusahaan itu. Jadi ada
basic material, ada consumer, ada energi, ada keuangan, ada kesehatan, ada industrial, ada properti, properti itu rumah-rumah ya, ada teknologi, teknologi itu kayak Goto, ada transportation, transportation itu misalnya Bird ya, taksi, taksi Bird itu masuk juga ke IHSG, itu masuk ke sektor transportation. Nah, mungkin yang saya sebutin di sini terlalu finance ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak paham, nggak apa-apa langsung aja tanya ya. Saya berusaha untuk membahasakan dengan orang awam, tapi takutnya ada yang masih miss ya. Oke, nah jadi kita fokus sekarang adalah indeks saham syariah. Jadi ini adalah Podcast ada ditunggu sih, ukuran nggak bakal masuk statistik, kayaknya deh. ukuran statistik yang mencerminkan pergerakan harga sekumpulan saham syariah yang diseleksi berdasarkan kriteria tertentu ya. Nah, kriterianya ini dilakukan oleh lembaga, pokoknya udah ada lembaga yang menerbitkan gitu ya, namanya Daftar Efek Syariah. Tujuannya itu untuk memudahkan investor dalam mencari acuan dalam berinvestasi syariah di pasar modal. Nah, indeks-indeks ini kita akan fokuskan ke yang nomor 3 ya, Jakarta Islamic Index yang isinya itu 70 saham. Nah, dari 70 saham ini kita harus tahu dulu nih kenapa kok bisa dari 897 saham tadi ya menjadi 70 saham. Jadi si indeks ini udah direview ya berdasarkan review saham syariah menjadi konstituen itu oleh JII per bulan Mei dan per bulan November mengikuti review dari DES tadi ya. Kemudian sahamnya itu masuk ke isi, kemudian awalnya itu dari 897 saham dipilih 150 dulu saham. Nah, 150 saham kemudian disaring lagi dari 150 saham mana yang memiliki kriteria tertentu, akhirnya ketemulah 70 saham ya. Nah, 70 saham ini merupakan saham yang terpilih untuk masuk ke Jakarta Islamic Index. Ya, ini jadi gambarannya dari 897 saham hanya ada 70 saham. Nah, kok bisa dia masuk ke 70 saham tadi gitu ya? Karena memenuhi kriteria usaha yang tidak mengandung perjudian. Jadi yang judi-judi dikeluarin, yang jasa keuangan ribawi, yang ada ribanya dikeluarin, yang ada ketidakpastian atau dikeluarin, yang ada judi dikeluarin, dan seterusnya ya sampai poin ke-6 ini gitu. Ada juga yang total utangnya terlalu besar, maka tidak masuk ke Jakarta Islamic Index seperti itu. Dan yang nggak masuk ke 6 kriteria ini, itu juga ada no margin dan no short sell. Maksudnya gimana? No margin itu jadi apa yang kita tradingkan ketika kita punya saham gitu ya, yang kita tradingkan itu ya benar-benar duit kita gitu. Misalnya duit kita 10 juta, ya 10 juta itu yang akan kita beli dan untuk beli saham, dan nanti kalau itu misalnya udah ada returnnya kita jual ya dari duit 10 juta itu. Karena sekuritas itu tuh kayak ngasih utang ke kita. Jadi duit kita 10 juta tapi kita bisa membeli saham nilainya 20 juta. Nah, kita pakai semuanya 20 juta. Berarti kan ada 10 juta itu yang menjadi hutang ya. Nah, itu ada unsur ribawi kan. Jadi itu nggak masuk, nggak boleh gitu ya kalau kita itu mau trading secara syariah ya. Terus no short sell. Short sell ini maksudnya kita itu nggak punya barang. Misalnya saya punya saham Telkom atau TLKM. Saya itu nggak punya barang, tapi saya bisa ngejual gitu. Itu nggak boleh juga. Karena misalnya saya minjem ya barangnya ke sekuritas, sama sekuritas barangnya dikasih gitu. Itu nggak boleh. Jadi murni apa yang kita punya yang kita trading ya atau investasi. Nah, sumber informasinya bisa teman-teman klik link di sini ya. Jadi link di sini adalah ada link IDX untuk bisa mengetahui mana yang tadi ya saham syariah atau non syariah seperti itu. Nah, untuk saham-saham yang bisa kita pilih yang masuk ke dalam kriteria Jakarta Index tadi ya yang 70 saham itu ini. Jadi ada 70 saham yang sudah disaring ya, ada tiker ini mungkin buat teman-teman ini ya, apa tuh namanya, nggak familiar. Ticker itu adalah cuma ini loh, singkatan nama dia di Bursa Efek Indonesia. Contohnya gini, gampangnya misalnya Telkom. T mana? ST. Nah, Telkom ini nomor 66. 66 ini TLKM itu maksudnya kepanjangannya adalah Telkom gitu, tapi disingkat di Bursa Efek itu menjadi TLKM. Terus misalnya contohnya lagi ya, teman-teman kan mungkin biasa pakai
Lifebuoy gitu ya. Lifebuoy itu produknya Unilever. Nah, Unilever itu nama perusahaannya. Nah, di BEI atau di Bursa Efek Indonesia itu namanya UNVR. Nah, terus misalnya teman-teman punya mobil Honda ya. Mobil Honda itu perusahaannya siapa sih? Perusahaannya kan Astra International ya. Nah, Astra International itu kalau di JEI, di IHSG itu namanya ASII, Astra International Indonesia. Seperti itu. Ini hanyalah singkatan ya. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh detail nama-namanya dan singkatannya, saya ada nanti bisa saya share. Tapi ketika kita memilih misalnya stok universe saya itu hanya bisa beli saham yang syariah misalnya ya. Ya ikutin ini aja gitu ya, karena ini kan sudah ada lembaganya yang memeringkat. Jadi jangan beli di luar nama 70 saham ini. Oke, demikian sedikit pengenalan mengenai saham ya, khususnya saham-saham syariah dan kenapa kita harus berinvestasi di saham. Salah satunya tadi ya, kita akan mengejar financial goals kita ya. Jadi compoundingnya itu akan bisa lebih cepat dengan kita membeli saham. Oke, baik teman-teman, kalau misalnya ada yang bertanya, saya persilahkan. Ayo Tre, diam aja Tre. Mau nanya Kak, Nah, kan kita ini orang awam ya dari soal investasi. Sekarang udah dapat sedikit gambaran, jadi udah ada kayak motivasi nih mau investasi. Tapi kan kemarin-kemarin banyak tuh investasi bodong tuh. Nah, cara ngebedainnya gimana? Sama kalau misalnya kita mau join kayak apa sih aplikasi yang kayak Dana Reksa, Reksadana, aplikasi itu. Nah, cara milihnya itu gimana sih? Kan banyak tuh. Nah, cara milihnya itu kayak gimana yang kayak, misalnya nih, karena kita masih baru kan, kita nggak pengen ngambil resiko yang tinggi gitu. Atau orang-orang yang sibuk kerja misalnya kan nggak ada waktu buat trading atau buat ngecekin IHSG atau ISHG itu. Nah, caranya gimana tuh biar kita juga tenang, resiko rendah, terhindar dari investasi bodong gitu. Oke, very good question. Nah, jadi kita harus memastikan ya tadi bahwa dana kita aman gitu ya, dan kita punya keterbatasan nggak bisa memantau saham gitu. Jadi kita ingin investasi yang lebih ini ya, lebih safe dan lebih membuat hari tenang ya. Nah, misalnya nih ya, aku masuk ke Bareksa, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, nah ini jadi sebenarnya produk itu kan banyak ya, produk investasi itu banyak banget nih. Di atas nih ada kelihatan nih, ada saham. Saham berarti kita harus tahu tadi kan emitennya ya, emitennya misalnya Telkom, Unilever, terus tadi ada apa tuh misalnya Mayora dan sebagainya. Nah, tapi misalnya kita memutuskan karena kita nggak punya waktu, aku nggak pengen saham ya, aku pengen reksadana aja karena reksadana itu ibaratnya itu adalah kamu itu mau beli rujak gitu. Jadi rujak itu kan udah macam-macam tuh di dalamnya ya. Udah ada mangganya, udah ada bengkoangnya, udah ada timun dan sebagainya. Kalau saham itu ibaratnya kamu beli buahnya. Jadi kamu beli satu timun gitu. Satu timun itu misalnya kita anggapnya sebagai Telkom gitu ya. Tapi kalau reksadana itu di dalamnya itu udah macam-macam sahamnya. Ada juga SBN. SBN ini lebih pasti juga imbal baliknya, imbal hasilnya. Nah, tapi instrumen keuangan yang dikeluarin oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu ngeluarin hutang ke rakyatnya. Nah, kenapa pemerintah itu ngeluarin hutang? Karena pemerintah itu defisit. Defisit itu eh, pemasukan dari pajak itu lebih rendah daripada pengeluaran. Pengeluarannya itu ya salah satunya bangun infrastruktur, bayar gaji pegawai dan sebagainya. Jadi misalnya pemasukannya cuma 800, pengeluarannya 1000. Jadi kan ada 200 yang kurang ya. Karena 200 kurang, pemerintah nerbitin utang nih ke masyarakat gitu. Nah, instrumen yang dikeluarin oleh pemerintah itu ada yang syariah, ada yang non syariah.
Kalau SBN ini non syariah ya. Kalau misalnya sukuk, sukuk itu yang syariah. Nah, jadi teman-teman kalau mau paling aman menurutku ini adalah SBN atau tadi sukuk ya. Kalau misalnya mau yang syariah itu namanya sukuk. Tapi keluarnya itu memang tidak setiap hari atau tidak setiap bulan ya. Jadi harus dipantau nih. Misalnya mantau lewat bariksa.com. Nah, ini oh ternyata ini ST ada sukuk tabungan negara syariah nih. Sebentar ini gimana? Oh, ini ya YouTube. Oke. Nah, ini contohnya ya. Oh, ini nih ternyata ada yang baru. Mbak Eno, nih ada nih Mbak Eno kan kemarin nanyain yang syariah ya. Ada sukuk negara tabungan. Ini langsung ya kita praktek. Misalnya aku mau beli ST013. Penawarannya itu tanggal 8. Sekarang baru tanggal 11 ya. Tanggal 1 ya. Nah, ini bentar lagi nih buka sukuk tabungan. Nah, penutupannya itu tanggal 4 Desember. Jadi kurang lebih 1 bulan teman-teman bisa beli sukuk tabungan negara. Nah, kita harus pelajari dulu nih produknya. Kita klik di sini. Oke. Nah, nih. Kita klik selengkapnya ya. Dari informasinya mana? Terus ya. Terus ya. Bentar ya. Terganggu sebentar. Oke. Ya, jadi kita harus tahu nih ST013 itu apa gitu. Karena kan kita nggak mau ya istilahnya membeli kucing dalam karung. Nah, kita harus cek dulu. Ini ceknya mengenal suku. Nah, kita ini aja. Kita googling dulu ya. Nanti ST09, ST013 ini DJPPR. Nah, ini ya, DJPPR itu adalah sebuah lembaga, ini pemerintah ya, sebuah lembaga yang ngeluarin hutang-hutang ke rakyatnya. Kita cek dulu di sini ya, DJPPR. Ini aku juga benar-benar baru tahu ya ada ST tadi. Cari aja di sini. Ini jadi teman-teman langsung praktek ya, bagaimana cara mencari informasinya. Mana pencarian ini? Di sini ya, atau mungkin karena belum terbit ya. Karena ini kan baru tanggal 8 November ya. Tapi harusnya biasanya itu ada keterangannya gitu. Apakah karena ini mulainya tanggal 8 November jadi belum ada informasinya. Tapi harusnya udah ada. Coba kita klik selengkapnya ya. Malah cara belinya. Oke, mana ini nggak ada. Oke, kita googling dulu ya. Nih. Oh, karena iya benar. Ini belum ada informasinya ya, karena nanti baru di launching tanggal 8 ya. Dan ini kan insya Allah prediksi imbal hasil SBN itu 6,35%, 6,35 sampai 6,55%. Ini kan baru insya Allah ya, berarti ini baru prediksi ya. Baru prediksi, nah caranya seperti itu. Jadi nih, tim analis Bariksa memprediksi imbal hasilnya itu kurang lebih di 6,35% sampai 6,45%. Tenornya itu 4 tahun atau ST013T4, kisaran kisaran imbal hasilnya itu 6,45% sampai 6,55%. Oke. Oke, nah jadi caranya kayak gini. Aku bikin Excel ya. Excel spreadsheet. Spreadsheet.
upload. Ini aku maksudnya mau ngitungin gitu ya, mau ngitungin. Oh, aku pakai Excel biasa aja. Nanti aku share ya. Oke. Nih, ini contohnya, contoh perhitungannya ya. Katakanlah tadi Tresya udah punya uang, terus Tresya bingung nih mau memilih instrumen investasi. Nah, tadi ada yang ditawarkan ada SBN ya. Jadi karena Tresya kan tadi nggak punya waktu yang cukup untuk memantau saham, jadi dia akan memilih SBN ST013 tadi ya. Nah, ini asumsi ya, karena kan tadi belum keluar imbal hasilnya ya. Karena baru mulai tanggal 8. Jadi teman-teman perhatikan, pertama harus tahu nih, oh bisa dibeli mulai tanggal 8 November sampai misalnya 1 Desember 2024. Jadi periode belinya di sini ya, nggak bisa setiap hari beli. Misalnya kamu mau beli tanggal 2, nggak bisa karena udah tutup gitu. Nah, ini jangka waktunya 4 tahun. Nah, ini return, ini asumsi ya, masih asumsi misalnya 6,35% dapatnya setahun. Ini tuh per annum ya, atau setahun. Oke, nah kalau kita punya sukuk itu kita kena pajak ya, pajaknya itu 10%. Oke, jadi netnya itu adalah udah kelihatan semua kan Excelnya ya? Kelihatan sih. Oke, oke. Nah maka net yang kamu dapetin itu adalah 5,7% ya, karena ada pajak 10%. Nah kita simulasi ya, simulasi. Misalnya Tresya punya uang 100 juta. Oke, 100 juta ini mau kamu simpen 4 tahun ya. Nih, 4 tahun. Ini uang saat ini ya. Oke. Nah, tadi imbal hasilnya kan kita udah ketemu nih 5,7% kan? Maka kalau kalau sukuk ini kita itu dapatnya per tahun per 6 bulan nih. Oh, per bulan kalau nggak salah. Per bulan ya, per bulan. Per bulan. Jadi nanti imbal hasilnya itu didapat per bulan. Oke, imbal hasilnya kan segini, 5,7%. Dikalikan 100 juta. Jadi 5,7 juta setahun. Kalau kamu punya duit 100 juta, setahun itu kamu akan dapat imbal hasil 5,7 juta. Oke, berarti kalau kita bagi 12, kira-kira setiap bulan kamu akan dapat 476.000. Nah, ini yang tadi kita ngomongin keajaiban compounding ya. Jadi duit 100 juta ini bekerja untuk kita gitu. Tuh. Nih, nah jadi selama 4 tahun ya, kita kan investasinya 4 tahun nih. Selama 4 tahun kamu akan dapat 22 juta. Oke, ini adalah total imbal hasil ya. Oke, uang pokok kita berapa? Uang pokok kita adalah 100 juta. Oke, jadi nih, kita udah bisa ngitung kan persentase imbal hasil. Oke, ini dibagi ini. Dalam 4 tahun, imbal hasil kita 23%. Nah, menurut teman-teman, dengan imbal hasil 23% ini bagus atau enggak? Dengan duit 100 juta tanpa kita ngapa-ngapain ya. Kalau diperbandingin disimpan sama di bank, kira-kira Bank itu, oke. sebanyak itu Coba bisa kamu dapat banknya bank apa? 22 juta nggak? BCA. Oke, kita cek aja langsung ya. Kita cek BCA-nya itu ini, apa tuh namanya? Deposito. Deposito, ya. Iya, bisa compare ke deposito atau karena aku takut atau malas buat investasi, let's say kita cuma simpen di bank aja gitu duitnya gitu. Oke, nah Nggak ini kita cek aja diapa-apain ya. gitu, comparison aja gitu. Pesan ya. Nih Kalau suku duitnya nggak bunganya, diapa-apain. ini ya Tre ya, Mm-mm. bca.go.id, ini simulasi deposito ya. Kita harus tahu kan dia itu suku bunganya berapa. Oke, duit kita tadi 100 juta ya. Oke. Ini setahun dulu ya, karena di sini cuma ada setahun hitung simulasi. Suku bunganya cuma 2%, Tre. Nah, udah kelihatan kan? Gimana? Suku bunga BCA itu cuma 2% dengan duit 100 juta per tahun. Berarti kan selama 4 tahun
kurang lebihnya gitu ya. Kamu cuma dapat 8 jutaan kan? Ini kan 1,6 ya. 1,6 kan? 1,6 dikalikan 4. Ya enggak? Karena suku bunganya cuma 2%. Oke, kita balik ke Excel. Oke, kita balik ya ke Excel. Dengan duit 100 juta, kalau kita tadi kan 2% ya. Jangan lupa deposito itu ada pajaknya itu 20%. Oke, jadi yang net kita terima hanya 80%. Atau cuma 1,6. Makanya tadi dari 100 juta, kita cuma dapat duit 1,6 juta ya. Ya ini, 1,6 juta. Misalnya kita nabungnya 4 tahun ya, misalnya bunga berbunga kan. Bunga berbunga, maka cara ngitungnya gini. Future value ketika udah ada di tabungan itu 4 tahun ya, rate-nya berapa? Rate-nya kan 1,6. Oke, end period-nya itu 4 tahun. Kemudian PMT-nya 0, karena kita satu kali di depan 100 juta ya, PV-nya adalah 100 juta. Type-nya misalnya kita kan beginning of the period berarti 1. Oke, nih. In the end of period, di tahun keempat, duitmu itu cuma 106.555. Gimana? Jadi menguntungkan mana antara kita naruh di tadi ST atau kita naruh di deposito BCA? Yang itu sih. Cuman kalau cara milih yang safe tadi gimana, yang lebih kayak lebih safe gitu? Save-nya Cara untuk nentuin. Kayak kita masih baru, jadi kayak nggak pengen ada resiko gitu. Tapi pengennya kayak tadi. Oke. Kayak yang tadi, kan Kak Lina tadi udah nunjukin caranya buat beli segala macem. Tapi kan tuh banyak banget ya. Banyak banget gitu. Nah, aku tuh pengen tapi misalnya terbatas. Terus tadi kan juga sempat ngebahas diversifikasi. Nah, itu bisa nggak ditunjukin juga begitu? Oke, jadi kita itu harus tahu dulu instrumen investasi ya. Financial market itu banyak kan tipe-tipenya tadi ya, makanya Tricia itu bingung karena banyak tipe-tipenya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih yang paling moderat. Paling moderat itu yang ya tadilah aman lah ya, misalnya deposito, tabungan. Oke. Terus ada tadi ST ya atau sukuk SR lah. Sukuk retail. Nah, sukuk retail jadi gini, setiap investasi itu kan ada risiko ya. Nah, kita harus tahu juga risikonya gitu. Ini tipe investasi. Risikonya itu kalau deposito, misalnya kamu naruh deposito di bank BPR dan amit-amit bank BPR-nya itu bangkrut. Berarti risikonya apa? Duitmu hilang ya. Gitu. Tapi kita itu di Indonesia ada namanya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi duitmu kalau nggak salah sampai dengan 2 miliar itu ditanggung negara. Jadi insya Allah aman. Intinya kan kayak gitu ya. Nah, kemudian ada sukuk retail. Kita harus tahu nih, jadi investasi itu kita harus tahu siapa yang mengeluarkan. Atau yang utang ke kita siapa gitu. Gampangnya gini, aku utang ke kamu ya Tre 100.000 untuk makan gitu. Kan kamu tahu, aku tahu oh yang ngasih utangan itu adalah Tricia. Sama, ketika ada sukuk retail kamu harus tahu siapa yang ngeluarin sukuk retail. Yang ngeluarin adalah pemerintah ya. Tadi kan udah aku tunjukin DJP PR ya. Oke, berarti kan kita yakin nggak sih pemerintah ini bakal ngembaliin duit gitu. Kayak tadi aku minjam duit kamu 100.000 untuk makan, kamu ngasih duit ke aku karena yakin Lina pasti akan ngembaliin duit 100.000 gitu. Tapi kalau misalnya orang lewat terus tiba-tiba minjem duit ke kamu kan mungkin tidak kamu kasih karena nggak ngerti. Kayaknya duitku bakalan hilang kayak gitu ya. Nah sama nih, apakah kita percaya ke pemerintah kalau duit yang kita taruh di pemerintah ketika kita udah beli sukuk 100 juta, duitnya akan balik? Seperti itu. Nah, setauku Indonesia itu, pemerintah Indonesia belum pernah gagal bayar. Gitu. Jadi kita bisa asumsikan ini adalah risk
free rate atau bebas resiko gitu. Jadi insya Allah apa yang diterbitkan oleh pemerintah untuk saat ini, karena Indonesia itu masih aman ya negaranya, keuangannya juga masih sehat. Jadi kamu bisa percaya kalau pemerintah itu bakal ngembaliin duit kamu yang 100 juta tadi. Kecuali nih misalnya kamu investasi sukuk retail di negara misalnya negara zombie gitu. Negaranya aja penuh dengan kudeta, terus negaranya itu gagal bayar, nah itu jangan sampai gitu. Tapi kalau untuk Indonesia saat ini masih aman. Jadi itu ya, ini adalah tipenya adalah obligasi atau pendapatan tetap ya. Ini tipenya tadi adalah cash atau tabungan ya. Oke, selanjutnya dari obligasi atau pendapatan tetap ada lagi nih. Ada saham tadi kan, saham itu juga kamu bisa beli per emiten, kamu langsung beli pakai sekuritas atau kamu pakai reksadana. Nah, reksadana ini ada macam-macam. Reksadana ini ada yang pasar uang, ada pasar reksadana saham, ada reksadana campuran. Nah, kita harus tahu nih bedanya. Ada reksadana pendapatan tetap. Nah, jadi tadi kan aku sudah memberikan konsep rujak ya. Rujak itu ketika kita beli rujak harganya 10.000. 10.000 itu kamu udah bisa dapat di dalamnya itu ada bengkoang, ada timun, ada mangga gitu. Dengan harga cuma 10.000. Terus udah ada sambelnya juga gitu kan. Nah, ketika kamu beli bukan rujak, kamu beli per buah, itu 10.000 mungkin cuma dapat 2 buah. Cuma dapat timun sama dapat bengkoang gitu. Karena kamu belinya buah, kamu belum bisa dapat sambelnya, kamu belum bisa dapat mangganya. Nah, itu adalah perumpamaan dari reksadana. Reksadana itu apa tuh? Reksadana itu ibaratnya kayak reksadana itu kayak pasar buahnya. Terus kamu kan milih udah mau pasar uang, saham, campuran, pendapatan itu rujaknya gitu. Jadi dengan kamu beli satu reksadana, kamu itu udah dapat bermacam-macam buah-buahan ada di dalamnya. Istilahnya itu kita kayak ngecer lah ya, ngecer. Nah, dari si reksadana ini itu tipenya beda-beda. Nah, ini disesuaikan dengan profil investasi kita. Misalnya pasar uang. Pasar uang itu adalah semua isinya di dalam rujak pasar uang itu semua yang kurang dari 1 tahun jatuh temponya. Misalnya deposito yang 1 bulan, deposito 3 bulan, deposito 12 bulan itu masuk ke pasar uang. Jadi nanti isinya di dalam reksadana pasar uang itu ada misalnya si reksadana itu ada deposito bank misalnya BJBR, terus ada lagi deposito bank Nagari kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat reksadana saham. Jadi untuk reksadana pasar uang ini akan lebih safe ya, gitu. Nah, untuk reksadana saham ini juga isinya itu macam-macam saham yang ada di dalamnya. Rujaknya itu buah-buahannya itu macam-macam, tapi semuanya itu adalah yang saham. Di dalamnya ada Telkom, ada BBCA, ada BBRI, ada Bank Mandiri, ada tadi ASI, dan sebagainya. Nah, campuran ini bisa terdiri dari pendapatan tetap dan saham. Jadi ketika kita memilih reksadana, ini kita harus tahu jenisnya apa dan di dalamnya itu apa. Nah, untuk bisa tahu di dalamnya itu buah-buahannya tadi ya, buah-buahannya itu apa, kamu harus masuk ke sini. Ini ya, masuk ke sini, produk, kemudian di sini ada reksadana. Udah kelihatan tadi ininya? Produk, reksadana. Nah, ini bisa dipelajari ya nih. Reksadana ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan sebagainya. Nah, ini di dalamnya ini ada nih. Nih ada pasar uang, kamu bisa klik pendapatan tetap, campuran, saham gitu. Nah, karena kamu tipenya adalah moderat, misalnya mencari yang pasar uang ya. Nah, katakanlah aku tertarik nih sama si Insight Money karena dia returnnya bagus gitu. Nah, ini
Oh, ini harus masuk dulu ya biar bisa ngecek. Ini aja. Inside Money ya, contohnya ini. Inside Money, unfactsheet. Nah, jadi fun fact sheet itu adalah laporan mereka, laporan pengelolaan saham mereka. Nah, ini bisa beli produk, kemudian di sini ada fun fact sheet ya. Nih, September. Ya, aku download ya. Kita pelajari bareng-bareng. Apa sih isinya si fun fact sheet? Si fun fact sheet-nya aku download, oke. Aku stop screen. Aku buka ini share. Nah, ini. Oke. Nah, kita lihat nih apa sih isinya dari si insight tadi ya, insight. Nah, fun fact sheet-nya ini nih. Isinya. Nah, ini 10 efek terbesar di sini ya. Cara ngecek tadi kan kita beli rujak. Rujaknya ada banyak buahnya. Nah, buahnya itu asumsinya adalah ininya. Apa aja sih isinya ada. Jadi dia itu naruh di Bank Aladin Syariah. Dia masukin ke Lontar Papyrus. Dia masukin ke obligasinya Medco Energi. Dia masukin ke Merdeka Cooper, Oki, dan sebagainya. Ini yang membuat return dia itu bagus. Nah, beda penjual rujak itu kan akan beda racikan, akan beda bumbunya. Jadi nanti misalnya kamu cari ada misalnya menemukan misalnya Mandiri Pasar Uang, namanya Mandiri Pasar Uang. Pasti efeknya di sini tuh beda. Mungkin dia isinya deposito Bank BJBR, deposito Bank Nagari, terus obligasi misalnya obligasi Telkom Indonesia gitu. Begitu Tresya, bisa membantu nggak? Iya Kak, makasih. Oke, jadi tadi kita harus tahu barang ya, barang yang kita pinginin itu mana. Kalau misalnya saham tadi kan JII 70 udah kasih ya rincian barangnya ketika kita beli saham per saham. Tapi ketika tadi ada yang nggak mau beli saham gitu, belinya reksadana aja. Nah, tadi bisa ngecek ke Bareksa, terus kita pinginnya apa nih? Misalnya yang safe, ambil aja yang pasar uang. Nah, pasar uang itu kan tadi banyak produknya. Misalnya ada 20 company yang menawarkan pasar uang. Cek aja dari yang terbesar returnnya misalnya. Nah, terbesar returnnya itu kan kita pengen tahu tadi buah-buahannya itu apa aja. Kita cek di fun fact sheet-nya. Nah, dari situ kita bisa tahu dan kita bisa mempunyai keyakinan, oh oke, aku safe investasi di sini dan aku akan beli ini. Seperti itu teman-teman, semoga penjelasannya bisa membantu ya untuk memilih investasi. Jadi tadi sudah ada pengenalan dari basic kenapa kita harus berinvestasi, kemudian teori compounding, terus yang ketiga ini kita udah praktek ya, mau milih reksadana apa dan juga mau milih saham apa. Sebelum ditutup, barangkali teman-teman mau ada yang bertanya. Ya Mbak Yayu. Halo saya. Aduh, Ya, makasih banyak ya. Berarti tadi sangat jauh ya perbedaan kita nabung biasa di bank dengan kalau kita bermain eh, contohnya tadi yang syariah itu ya Mbak ya yang kita betul. simpan. Jauh ya. Ya, Itu jauh banget. Tadi kan kita 4 tahun itu 22 di Bank juta. BCA cuma 116 juta, 101,6 juta ya. Iya, Kalau iya. pakai sukuk bisa dapat 122 juta. Betul. Itu Selisihnya bisa 20 5,7. juta. Iya, iya, betul. Selisihnya 20 lah, 19 juta sekian ya. Luar biasa ya. Itu kalau saya masih penasaran loh, Mbak, perbedaan bank, maksudnya perbedaan pendapatan dari bank itu yang syariah sama tidak syariah. Nah, saya bingung. Syariah sendiri berarti kan kita tetap dapat bunga ya, Mbak, walaupun mungkin lebih kecil ya. Nah, itu yang berbentuk maksudnya lurus gitu ya. Kalau syariah itu kan lurus gitu ya, Islami gitu. Nah, itu sebenarnya uang kita itu dikelola oleh bank itu contohnya di bidang apa aja gitu ya, Mbak, ya, yang bisa masuk ke syariah itu. Oke, misalnya ya, Bank Syariah Indonesia, Mm, BSI, itu mm, kan yang jelas-jelas syariah ya. Jadi mm, syariah atau enggaknya itu kan tergantung dari akad kita. mm, Kan mm, ada akad yang mudarobah,
terus apa gitu ya. Nah, itu dari akad awalnya gitu. Jadi kalau untuk deposito, kalau yang syariah itu namanya imbal hasil ya. Imbal hasil karena tadi ada akad-akadnya gitu. Ya. Nah, akad-akadnya itu misalnya gini, bank itu bisnisnya itu kan dapat dana dari masyarakat, ya kan? Kita nabung kan dia dapat dana. Nah, dananya itu disalurin dalam bentuk hutang atau kredit ke masyarakat. Jadi, Oh. contohnya gini, Bank Syariah Indonesia dapat Mbak Yayu depositokan ke Bank Syariah, itu misalnya imbal hasilnya 3%. Ya, oke. Duitnya kan ngendep tuh di Bank Syariah. Nah, di Bank Syariah, terus kemudian ada Mbak Tresya. Mbak Tresya datang ke Bank Syariah, dia mau hutang karena dia mau KPR. Oke. Oke. Nah, ada kan duit Mbak Yayu tadi 100 juta nih. Nah, iya. Gitu. Oke. Nah, sama bank diputerin duit itu nggak mandek gitu ya. Dikasihlah Mbak Tresya ternyata butuh hutangnya juga 100 juta nih untuk tadi membayar KPR. Nah, sama bank berdasarkan akad-akad tadi ya, akad misalnya mudharabah dan sebagainya, itu imbal hasilnya 6%. Nah, jadi keuntungan bank itu 3%. Karena kan ngasih ke Mbak Yayu 3%, imbal hasil deposito. Oke, terus kasih ke Tresya 6%. Tresya ngasih ke bank. Tresya ngasih ke bank kan 6%. Ya, kayak gitu sih bisnisnya. Jadi hutang piutang. Iya, betul. Salah satunya. Cuman nggak terlalu besar kayaknya ya, maksudnya nggak terlalu nekan juga ke yang peminjam gitu ya, Harus Bu Lina. dihitung sih. Harus dihitung. Ya, soalnya misalnya nih kita dapat KPR dari Bank BCA, terus harganya promo nih cuma 2%, KPR flat 3 tahun misalnya. Kita hitung aja. Nah, ketika kita hutangnya ke BSI, KPR kita sampai jatuh tempo jadi berapa gitu. Misalnya pakai BCA dalam waktu 4 tahun itu dengan hutang 100 juta akan menjadi 120 juta gitu. Totalnya nih, total ketika kita lunasin. Ketika pakai BSI misalnya jadi 125 juta. Berarti kan ternyata BSI lebih mahal. Tapi mungkin bisa dibalik ketika BSI ngasih return yang lebih rendah, mungkin total dalam 4 tahun cuma 115 juta. Gitu. Jadi harus kita bandingin. Oke. Makasih ya. Mbak Eno, ada pertanyaan, Mbak? 4 menit lagi jam 5. Thank you, sis, mencerahkan. Oke. Oke, Tresya udah Tre? Oke, makasih banyak ya Udah, teman-teman Kak. yang Makasih. sudah mengikuti